Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Ana Syundia Mutia Hamzah. Di sini saya akan menjelaskan terkait acara 5 praktikum pemrograman geospasial website. Pada acara 5 ini yaitu menjelaskan terkait pembuatan source code dalam pembuatan peta geospasial dengan mengintegrasikan library dari Livret GeoJSON. Pada acara 5 ini diawali dengan pengunduhan data dari Elok, kemudian mengonversi data tersebut menggunakan QGIS ke dalam tipe GeoJSON agar datanya dapat dimasukkan ke dalam Visual Studio Code. Kemudian dapat digunakan sebagai acuan pembuatan peta interaktif. Kemudian pada bagian ini merupakan source code eh, dalam pembuatan peta mengintegrasikan mengintegrasikan library GeoJSON. Pada source code ini menggunakan source code HTML yang terdapat dua bagian yaitu head dan body. Pada bagian head terdapat metadata dari website, kemudian judul atau nama dari website tersebut yaitu livret.js, kemudian dari link integrasi link tersebut, kemudian style yang berguna untuk mengatur peta. Pada bagian ini, style ini berguna untuk mengatur tampilan peta pada website, tampilan base map peta tersebut. Kemudian pada bagian body terdapat bagian div map, kemudian terdapat script yang berisi source code dari jQuery dan lainnya. Kemudian pada bagian ini berfungsi untuk menginisialisasi peta apabila pe- yaitu untuk menampilkan tampilan awal dari peta tersebut. Apabila pengguna membuka website tersebut, maka akan tertampil peta tersebut pada koordinat sekian. Kemudian pada bagian ini berfungsi untuk menampilkan layer base map yang menggunakan layer OpenStreetMap. Kemudian pada bagian ini berfungsi untuk untuk mengatur base map menggunakan OpenStreetMap. Pada bagian ini berfungsi untuk menambahkan layer base map tersebut. Kemudian pada bagian ini berfungsi untuk menambahkan icon pada layer point. Berfungsi untuk mengatur icon layer pada point berupa ukuran icon, posisi icon terhadap titik, posisi icon terhadap pop-up, posisi icon terhadap tooltip, posisi tooltip terhadap icon. Kemudian pada bagian ini berfungsi untuk mengatur eh, pop-up pada layar icon yang di dalamnya terdapat informasi nama icon tersebut dan informasi koordinat dari icon tersebut. Kemudian pada bagian ini berfungsi untuk mengatur tooltip atau mengatur tooltip. Tooltip adalah icon tersebut di apabila kursor diarahkan pada i- lay- icon layar titik tersebut, maka akan muncul informasi seperti informasi nama dari icon tersebut. Kemudian pada bagian ini berfungsi untuk menambahkan layer titik pada peta. Yang di dalamnya terdapat informasi pop-up dan informasi tooltip. Contoh tooltip, contoh tooltip yang dimaksud seperti ini, Senta peternakan sapi Brahma. Seperti ini merupakan layer tooltip, fitur tooltip, maaf. Kemudian informasi ini merupakan informasi pop-up yang di dalamnya terdapat informasi nama dari titik tersebut dan informasi titik koordinat. Kemudian pada bagian ini berfungsi untuk mengatur layer jalan, berupa eh, warna atau opacity, transparansi, kemudian ketebalan dari layer jalan tersebut. Pada layer ini juga berfungsi untuk memanggil
data jalan yang terdapat pada bagian jalan ini, jalan GeoJSON ini. Kemudian pada bagian ini berfungsi untuk menampilkan pop-up pada layar jalan yang di dalamnya terdapat informasi fungsi dari jalan tersebut atau nama jalan, kemudian panjang jalan tersebut dalam satuan meter. Kemudian pada bagian ini berfungsi untuk menampilkan fitur tooltip yang di dalamnya terdapat informasi fungsi jalan tersebut. Dan pada bagian ini berfungsi untuk menambahkan data layar data layar jalan tersebut beserta fitur pop-up dan tooltip. Kemudian pada bagian ini berfungsi untuk mengatur tampilan poligon pada wilayah yang ditentukan, yaitu wilayah Penajam Pasir Utara. Pada bagian ini berfungsi untuk mengatur simbologi dari area tersebut yang yang telah diklasifikasikan menjadi 3 tingkat, yaitu tinggi, sedang, dan rendah berdasarkan jumlah penduduknya. Maka dengan layar tinggi menggunakan kode sekian, tingkat kelas sedang menggunakan kode sekian, dan kelas rendah menggunakan kode sekian. Pada layar ini berfungsi untuk mengatur tampilan. Ada layer poligon yang berupa warna, ke transparansi, ketebalan, color yang digunakan, dan fill opacity. Kemudian pada bagian ini berfungsi untuk mengatur fitur pop-up yang di dalamnya terdapat informasi desa atau kelurahan, dan informasi jumlah penduduk. Kemudian pada bagian ini berfungsi untuk mengatur layer tooltip yang di dalamnya terdapat informasi jumlah penduduk, nama atau jumlah penduduk. Kemudian pada bagian ini berfungsi untuk menambahkan layer layer poligon yang telah diatur tampilannya serta fitur pop-up dan tooltip. Kemudian pada bagian ini berfungsi untuk mengatur kontrol layer pada tampilan website ini. Berfungsi untuk mengatur kontrol layer pada tampilan website ini. Kontrol layer yang dimaksud hasilnya akan seperti ini. Nah, pada script kontrol layer ini berfungsi untuk mengatur agar susunan atau urutan layer tersebut sesuai dengan kaidah kartografi, yang dimana pada bagian pertama, yaitu pada layar pertama itu terdapat layar titik, kemudian layar jalan, dan layar jumlah penduduk. Menggunakan base map yang telah ditentukan, yaitu base map eh, OpenStreetMap. Base map dari OpenStreetMap. Maksud untuk mengatur layar tersebut agar tetap urut, apabila pada kontrol layar ini di-uncheck semua, ketika kita ingin menampilkan layar titik sarana dan prasarana terlebih dahulu, kemudian baru titik jumlah penduduk atau layar poligon, maka layar titik ini akan tetap berada di atas dan tidak akan menumpuk di atas layar sarana prasarana. Di maksud layar jumlah penduduk ini tidak akan menumpuk di atas layar titik sarana dan prasarana. Maka urutannya tetap di bawah layar titik prasarana. Maka kontrol layar ini berfungsi untuk mengatur tata urutan layar tersebut agar tetap sesuai dengan kaidah kartografi dan tidak menumpuk antar layarnya. Kemudian kita mencoba fitur yang terdapat pada tampilan website ini. Yang pertama, yaitu pada bagian ini merupakan tooltip. Apabila diklik, merupakan pop-up. Bagian ini merupakan fitur pop-up, dan fitur ini merupakan fitur tooltip. Kemudian pada bagian jalan, ini merupakan tooltip dari layar layar garis atau layar jalan. Kemudian jika diklik, terdapat
fitur pop-up yang muncul yang berisi fungsi atau nama jalan dan panjang jalan dalam satuan meter. Kemudian pada bagian ini yaitu merupakan tooltip dari layer polygon yang terdapat informasi berupa informasi kelurahan dari setiap layer dari setiap daerahnya atau areanya. Kemudian apabila diklik akan muncul fitur pop-up yang menampilkan informasi kecamatan, kelurahan atau desa pada area tersebut dan jumlah penduduk pada di kawasan atau area tersebut. Maka secara keseluruhan website ini berfungsi untuk dapat berfungsi untuk memetakan jumlah penduduk, jumlah persebaran penduduk, jumlah tingkat penduduk dari wilayah Penajam Pasir Utara. Sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.